Ya. Terima kasih izin Pak Menteri. Jadi untuk hal yang pertama mengenai penghematan anggaran BOS di madrasah, karena memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan penghematan dengan angka yang sangat besar, maka pilihannya adalah BOS. Tetapi kami tengah melakukan penyisiran ulang, melakukan penghematan terhadap banyak hal, mudah-mudahan dana BOS yang sudah dipotong pimpinan, ini bisa saya dikembalikan. keberatan pimpinan. Ya, apa yang direkomendasikan oleh kami pada awal-awal pandemi COVID-19, kita tegas meminta supaya jangan ada apapun terkait dengan BOS. Bahkan dialihkan untuk kepentingan COVID saja kita keberatan, Pak. Ya. Tapi justru dalam prakteknya, ini malah ada penghematan, Ketua. Ini gimana coba? Ya, izin Pak Menteri. Jadi waktu kita rapat awal Pak, kita kan memang ingin memperhatikan dampak COVID-19 ini Pak Menteri. Iya, iya. Kita saya sampaikan waktu itu, jangankan zaman pandemi Pak, enggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok Pak. Termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, BOS nggak akan dipotong. Waktu jadi Pendis waktu itu. Dan kita sampaikan Pak kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita Pak. Nah hari ini mereka viralkan semua itu Pak. Seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan BOS 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana BOS dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh Pak. Nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh Pak. Iya dong. Dan sudah janji kan di depan kita nih Pak. Janji aja dibohongi Pak, kayak bilang ini. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu Pak menyetujui itu Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri. 54 triliun Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong Pak? 100.000. Yang orang sebelum aja COVID susah Pak sekolahnya Pak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja Pak, makan susah lain susah. Ada juga minta kuota. Nah ini orang bandingkan Pak antara kementerian agama. Jadi saya kira saya jujur Pak tersinggung berat dengan ini Pak. Jadi Pak, Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan Pak. Sudah janji kita semua Pak, tidak ada pemotongan untuk BOS. Ternyata dipotong Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita tahunya setelah ini viral Pak. Itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu Pak, apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini Pak. Pak, saya kira betul, saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita rapat, kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis di tingkat dirjen. Dan pada saat itu memang agak sulit saya mengikuti satu persatu hasil rapat Bapak dengan dirjen-dirjen yang bersangkutan. Mungkin kalau bisa berkenan, mungkin Pak, ada yang tambahkan. Pak Menteri, kita ini aja Pak. Ya. Gimana kita menenangkan Pak, orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu Pak. Gimana Pak? Saya sedih Pak dengar itu Pak, viral gitu Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Loh orang sebelum COVID aja di anak tiri kan Pak, madrasah swasta Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000 Pak. Saya kira saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu Pak. Setuju Pak, setuju. Nggak boleh Pak. Udah janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju pimpinan. Interupsi pimpinan. Apa berkenan Pak, mungkin Ya, silakan Pak. Pak Komar ada Mohon yang lain juga Pak, itu harus dikelirkan Pak. Balik Pak. ada. Pak Yandri, saya boleh interupsi Pak Yandri? Mohon berkenan, mungkin pada saat itu ada yang Dirjen Pendis masih beliau Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita dengar dulu Pak Dirjen, Pak Ali, nanti kita baru kita respon. Tapi ini Pak Menteri bagi concern kami Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan Pak, saya kira ini pukulan telak bagi kita Pak. Berarti kita memang nggak peduli Pak sama orang-orang miskin itu Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita duduk di sini Pak? Buat apa kita disumpah? Kalau tidak memperjuangkan orang miskin itu Pak. Dan kita bisa Pak, bukan nggak bisa. Perjalanan dinas masih ada, coba lihat mana, realokasi 1,5 triliun itu. Banyak Pak. Perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong?
Saya minta nih semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau ini nggak clear. Setuju, Dan Pak. hari ini setuju. saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual, Pak. Baik. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang itu. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak Ketua. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan pimpinan Komisi 8. Saya sederhana saja penjelasannya, bahwa memang pada saat itu kita tidak ada pilihan lain, Pak. Jadi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ini sesuai dengan peraturan, tadi sudah disampaikan ada peraturan Menteri Keuangannya bahwa Kementerian Agama harus memotong 2,6 triliun. Dan untuk pendidikan itu 2,02 triliun, itu harus dipotong, Pak. Kami tidak 1-2 hari membahasnya. Pak Dirjen, anggaran Mohon izin, ajaran Pendes berapa triliun, Pak? Bapak kita boleh bahas secara breakdown. Jadi Enggak, memang ajaran Pendes berapa, Pak? Anggaran 50 triliun lebih. Tapi Iya. kan ada gaji kan sendiri sudah 50% lebih, Pak. Dari semua anggaran kita, gaji sendiri itu sudah di atas 50%, tunjangan profesi dan sebagainya. Yang bisa dimanuver itu memang tidak ada, Pak. Bapak boleh mengundang Dirjen untuk mengetahui persis detailnya jeroannya anggaran itu. Jadi memang pada saat itu tidak ada pilihan lain. Kami berkali-kali, Pak, saya bolak-balik diskusi dengan Bappenas, dengan keuangan, Pak, please deh, kita harus 2,2 triliun, dari mana anggarannya, dari mana lagi? Kami juga tahu bahwa bos itu konsekuensinya besar, tapi tidak ada pilihan lain lagi pada saat itu, Pak. Ini mohon maaf, demi Allah, kami tidak ada maksud apapun kecuali itu. Tetapi kita dialog aja, Pak. ya, silakan. Dari realokasi, Pak, kemarin yang kita setujui, itu sebenarnya hampir 700 miliar, Pak, Pendes. Iya betul, tapi pada saat itu kan belum ada keputusan Menteri Keuangan bahwa gaji 13 tunjangan kinerja belum dipotong, Pak. Itu waktu itu belum ada, jadi kita semua belum tahu. Jadi pemotongan dan realokasi yang ada sekarang itu kan baru ketahuan sekarang, sebelumnya tidak ada, Pak. Jadi saya kira kita cari solusinya saja. Kalau memang misalnya Komisi 8 mengatakan harus dikembalikan, ya kami akan negosiasi lagi dengan Kementerian Keuangan, itu aja, Pak. Jadi kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa tidak ada yang lain. Enggak, karena gini Pak anggarannya nggak ada. Dirjen, saya kira Pak Menteri itu bukan Menteri Keuangan, Pak, itu internal Pak Menteri itu. Dari anggaran yang ada itu, yang sudah diketok dari APBN 2020, 2 triliun, Pak, nggak banyak, Pak. Dan itu masa sih kita motong 100.000 untuk siswa-siswi yang di pelosok-pelosok di kampung-kampung, Pak, yang mungkin nggak ada listriknya, ya kan, yang orang tuanya petani, pedagang asongan. Terus buat apa kita disumpah di sini, Pak? Buat apa kita duduk di ruangan AC ini? Saya nggak bisa nerima, Pak Menteri. Pak Jujur, Pak, saya, Pak. Ketua, Ya. yang harus diketahui oleh semua bahwa pemotongan itu bukan karena persetujuan DPR, bukan karena Komisi 8. Itu yang harus diketahui. Karena informasi yang sampai ke publik bahwa ini atas persetujuan Komisi 8, itu masalahnya, Pak Ketua. Oleh karena itu kami secara tegas, kenapa secara khusus kami mempersoalkan soal pemotongan penghematan BOS tersebut. Jadi oleh karena itu, Pak Dirjen, ini yang seharusnya disampaikan kepada kami. Nggak, gini aja para anggota, saya kira ini mengusik rasa keadilan kita, Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama artinya sama kami semua, Pak. Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak, dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, mus madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh, kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh, buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih, Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru
Cobalah komunikatif sama kita gitu loh. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya Pak. Gitu loh Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak, makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu. Bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini, menurut saya Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan publik bahwa tidak ada pemotongan bos, saya kira itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak menyiapkan kita Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong, di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak, dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan pernah. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama Pak, zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana bos. Faktanya dana bos dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi Pak. Ini akan saya tutup nanti. Tadi saya interupsi Ketua. Tadi saya interupsi. Dilanjutkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Saya mohon maaf Pak, Wamen meninggalkan tempat, mewakili saya menjadi irup pemakaman Pak. Salam Pak Wamen ke keluarga almarhum. Selamat jalan Pak Wamen. Pak Ketua, wakil-wakil ketua yang saya hormati, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, para dirjen, para eselon 2 dan para pejabat seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira niat kita untuk hadir di dalam forum-forum yang mulia ini tidak lain adalah menjalankan fungsi-fungsi konstitusi. Di antara fungsi-fungsi konstitusi itu adalah membahas aspek legal, aspek perundang-undangan, aspek anggaran, dan aspek pengawasan. Dalam kaitan dengan rapat kerja hari ini adalah terkait dengan RKL, terkait dengan anggaran tahun 2021. Dengan berbagai evaluasi yang kita kerjakan tahun 2019-2020. Hari ini menjadi sangat dinamis karena sesungguhnya bukan persoalan anggaran semata-mata, tetapi ada perasaan yang terbelah. Perasaan yang terbelah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, apalagi DPR dan pemerintah harus melakukan tugas masing-masing antara tugas legislasi dengan tugas eksekutorial. Fungsi check and balances terus berjalan. Karena disinilah hakikat kita berdemokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dalam perspektif itu saya sebenarnya tidak ingin mengajari, tetapi saya ingin mengembalikan ingatan kita. Bahwa kita berdemokrasi ujung akhir adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Fungsi anggaran tidak lain adalah membangunkan keyakinan pada kita bahwa ujung akhir adalah membangun kesejahteraan, termasuk lewat dua fungsi Kementerian Agama. Pertama, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Yang menjadi gaduh sekarang ini, beberapa hari terakhir, ini Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua dan para anggota dan Pak Menteri, karena mohon maaf Pak Menteri, pernyataan-pernyataan Pak Menteri itu tidak lagi
pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing, dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kedua, anggaran yang tidak berpihak itulah juga ikut memacu dan memicu hubungan yang retak antara DPR dengan Menteri Agama. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng, Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama, perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf, perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami, Pak, berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi, Pak Ali Tahir. Perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu.
Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam, mau Islamofobia, menghardik umat Islam, dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar, almarhum Mali Fajar, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme begitu kuat. Sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah, agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama, dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme, yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya, supaya maksud dan tujuan anggaran ini dapat fokus sesuai dengan tujuan anggaran belanja kita. Demikian, mohon maaf jika ada berlebihan, tetapi rasa rindu kita kepada kekuatan bersama, check and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menjadi penting adanya buat kita. Nasrun minallah, wa fathu fari wa basyiril mu'minin, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, tadi sebetulnya belum selesai giliran kami ya. Ya Pak, silakan Pak Menteri. Jadi nggak ada salahnya saya nanggapi ini dulu ya. Satu, sebetulnya tadi di ruang rapat pada saat tunggu saya katakan kepada Pendis, apapun yang terjadi, kalau perlu yang lain-lain kita batalkan, yang ini harus kita kembalikan. Jadi saya kira tadi sudah saya garis bawahi. Sehingga tadi saya bilang, oke, Karo Chan mengatakan, Pak, nggak bisa dipenuhi, yang mesti begini. Mestinya itu lakukan, sehingga kembali ini dana ini kembali. Kalau perlu kita lebih daripada itu kita buat. Jadi itu satu sudah saya kira sudah terpecahkan. Memang tadi belum sempat masuk di sini. Kedua, saya mohon juga teman-teman juga sudah dewasa juga kan, sama tuanya sama saya. Yang saya tidak sebut nggak usah disebut-sebut lah. Kalau Menteri Agama menganggap semua penceramah itu orang yang radikal, nggak pernah saya katakan begitu. Nggak usahlah disebut gitu. Sama dewasanya kita, sama kewajiban kita menjaga bangsa ini. Jadi yang nggak saya sebut, saya lebih sondong buka aja utuh apa pembicaraan saya itu. Nggak usah ditambah-tambah dari itu. Orang lain nambah-nambah nggak apa-apa lah. Tapi kalau teman-teman DPR nggak usah nambah-nambah lah.
Sama-sama kita ingin menjaga bangsa ini kan Pak. Saya setuju dengan Bapak. Dulu sama-sama kita berjuang Islam juga sama tantangan saya. Saya mulai dengan Taruna, saya sudah berjuang untuk Islam. Saya berkali-kali pada saat Letnan Kalten terus saya berceramah di mana-mana tentang menjadi khotib dan sebagainya. Orang-orang yang tertentu nggak suka sama saya. Apa itu Farul, itu perwira hijau, khotbah di mana-mana, nggak peduli saya. Ada yang ingatkan Pak, hati-hati pimpinan kita sekarang non Muslim, nanti Bapak enggak peduli. Lanjut aja saya. Dan alhamdulillah nggak ada juga pimpinan non Muslim yang menghambat saya. Udah sama lah kita berjuang itu Pak. Mungkin yang nggak ada, mungkin satu-satu misalnya ngomong Pak Din Samsudin, sahabat saya dulu kami. Berkali-kali kami bertemu tatap muka diskusi tentang Islam. Ada pertemuan kami secara periodik. Samanya kita itu. Jadi nggak ada sesuatu. Pedulian tentang pesantren luar biasa. Nggak ada pedulian kita sedikit mengumumkan. Kemana-mana kita ngomong pesantren. Orang pesantren minta saya tolong buka buat datang. Ini mau datang kemana? Datang saya. Jadi nggak ada masalah lah. Komitmen kita sama. Masalah ada kesalahan dalam tindak langkah, saya kira kita sama sependapat. Itu salah, harus kita perbaiki. Saya tadi tegaskan di dalam sana. Apapun terjadi, segera itu kembalikan. Pak, mesti tidak ada mesti-mesti, harus segera dikembalikan. Jadi saya kira itu sudah kami jawab Pak. Langsung aja nanti mungkin hari ini kalau perlu kita tuntaskan tentang itu. Nah tentang pernyataan saya tadi lebih baik dibuka aja. Ada yang saya salah katakan salah. Tapi saya katakan kita nggak punya waktu panjang waktu itu. Hanya waktu tidak salah saya hanya 14 menit. Masih sebenarnya ini banyak cerita tentang itu. Tapi saya cerita juga sedikit tidak salah kalau dibuka itu. Saya bilang apa ini radikalisme ini hati-hati kita. Juga ini disebabkan ketidakadilan, ke ini sebagainya. Tapi kan yang diangkat orang kan bukan itu, yang kata-kata ini. Jadi kembali, nggak ada niat kita sama lah tentang Islam. Kalau orang mau membenci Islam luar biasa. Saya melihat orang mohon maaf aja waktu saya jadi di perdamaian di Timur Tengah. Nangis saya lihat orang berkelahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh-bunuhan Allahu Akbar dengan penuh kebencian. Kita lihatlah itu. Jangan kita harapkan jangan ada muncul di Indonesia ini. Untuk itu kita coba tata sebaik-baik sama-sama. Kalau tadi yang kesalahan tentang dana itu, saya kira jangan pernah kita sebut-sebut atas izin Komisi 8. Kita akui saja itu kesalahan di Kementerian Agama, sehingga kita sempat motong tentang dana itu 100.000 per orang, dan itu karena pada saat itu kita tidak berpikir ada jalan lain. Tapi begitu ada jalan lain, kami segera mengambil langkah-langkah untuk segera mengembalikan. Apapun yang sudah kita bicarakan sebenarnya batal, kalau perlu batal, itu segera kembali. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Jadi dana BOS yang kepotong itu Pak, 100.000 per orang kita kembalikan Pak ya. Dan ini saya kira kado yang terbaik hari ini Pak, buat anak-anak miskin di kampung-kampung Pak. Terima kasih Pak.